Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Maranatha, datanglah Tuhan Puji Yesus. nama Tuhan. Kembali kita bertemu secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Tuhan Yesus hadir dan kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Sekali lagi sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Sama-sama nyanyikan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab dekat dengan Allah saja hati kami tenang. Daripadanya lah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kuasa-Mu mengalir, memenuhi hidup kami malam hari ini.
Terima kasih Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami bersyukur Kau hadir
dalam hidup kami Bapa. Penyertaan-Mu bagiku ku rasakan. Dan kami sembah Kau Tuhan. Ya balap kami menyembah-Mu Bapa. Ya kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu membangkitkan. Sebata karala bala hadirat-Mu Tuhan. Puaskan kami, puaskan kami. Oh hadirat-Mu. Sebata karala bala. Terima kasih, terima kasih Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Malam hari ini kita bertemu kembali di ibadah KUL online GBI Rayon 17 Lampung. Dan malam hari ini kita sudah masuk di minggu pertama bulan Mei tahun 2025. Dan di bulan Mei ini Gembala Rayon kita memberikan sebuah tema besar untuk apapun yang akan kita sharingkan dalam setiap ibadah di bulan Mei ini adalah panggilan untuk menjadi saksi atau the calling to be a witness. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi saksi berarti kita harus punya sesuatu. Untuk bercerita kita harus punya materi untuk kita ceritakan. Sama seperti seorang guru misalnya, kalau besok dia ingin mengajar, dia mau mengajar di sebuah kelas, tentunya dia harus memiliki sebuah modal, dia harus mempersiapkan hal-hal apa yang harus akan dia sampaikan. Nah, agar dia bisa menyampaikan sesuatu atau materi atau pelajaran apapun, maka dia harus mempersiapkan diri. Artinya dirinya harus penuh dulu dengan mungkin materi-materi atau bahan-bahan yang akan dia sampaikan. Nah, demikian juga dengan sebuah kesaksian. Kalau kita ingin bersaksi tentang kisah atau bersaksi tentang cintanya Tuhan, bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka tentunya kita harus memiliki modal itu. Misalnya modalnya apa, Bu? Misalnya mungkin pengetahuan atau pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Mungkin hal-hal yang pernah kita rasakan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Sehingga kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, dengan hal-hal yang pernah kita alami itulah menjadi dasar, menjadi modal
kita untuk bersaksi atau bercerita kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan malam hari ini saya akan sharing sedikit tentang firman Tuhan dengan judul pertolongannya itu nyata. Artinya pertolongan Tuhan itu sungguh nyata, bukan kata orang, bukan kata cerita-cerita, tapi pertolongan Tuhan sungguh nyata. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi menceritakan kisah seorang buta yang sejak lahir. Dan pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya melewati dia, melewati si buta yang sejak lahir tadi, murid-muridnya bertanya sama Tuhan begini, Tuhan, dia kok buta sejak lahir sih? Itu kenapa ya? Apa itu karena dosanya dia atau dosa orang tuanya? Itu pertanyaan dari para murid. Tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan jawab begini, ini bukan dosa dia, ini juga bukan karena dosa orang tuanya, tetapi Tuhan mau menyatakan pekerjaannya melalui dia, melalui si buta tadi. Tuhan ingin menyatakan bahwa dalam setiap kondisi apapun yang terjadi yang menimpa kita, di balik itu semua Tuhan pasti punya rencana. Sama dengan kejadian si buta tadi. Mungkin banyak orang saat itu memandang si buta ini adalah orang yang cukup menderita. Bahkan mereka mengatakan bahwa orang ini buta dari lahir pasti ini karena dosanya, karena dosa orang tuanya. Jadi banyak orang memandang rendah si buta tadi. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, justru Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mau menunjukkan kuasanya melalui si buta tadi. Jadi apapun kata orang, mungkin sama seperti kita, kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin kita saat ini sedang mengalami sesuatu yang sangat tidak enak. Bahkan mungkin mengalami sesuatu yang kata orang kita ini sudah tidak punya pengharapan. Kata orang mungkin kita ini sudah habislah kamu. Tapi sama seperti si buta tadi, yakinlah dalam setiap apapun yang kita alami, dalam kondisi yang mungkin sangat-sangat buruk menimpa kita seperti si buta sejak lahir tadi, Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa berkarya, Tuhan bisa menunjukkan kuasanya melalui kejadian atau kelemahan atau pergumulan yang kita alami. Kita baca selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca ayat 1 sampai 3. Saya lompat sedikit di Yohanes 9 ayat 6 sampai yang ke-7. Ya, saya bacakan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan untuk menyembuhkan si buta tadi? Maksud saya, bagaimana cara Tuhan menyembuhkan si buta yang sejak kecil ini? Saya yakin kita semua, bahkan mungkin saya pun juga berpikir, cara Tuhan untuk menyembuhkannya cukup aneh ya. Kenapa sih pakai rumit-rumit begitu? Toh Tuhan tuh maha kuasa. Kenapa enggak sekalian aja dengan satu firman atau dengan perkataan Tuhan bisa katakan, engkau sembuh.
kita percaya pasti orang buta tadi bisa langsung sembuh. Tapi Tuhan kenapa pakai cara-cara yang mungkin agak rumit dan agak aneh. Tuhan meludah ke tanah, lalu diaduk-aduk-aduk dengan tanah itu, si ludah tadi itu ya, kemudian dioleskan di mata si buta. Tidak selesai sampai di situ. Setelah dioles, si buta tadi disuruh pergi ke kolam Siloam dan disuruh mandi di sana untuk membasuh tubuhnya, untuk membasuh matanya juga. Dan apa yang terjadi? Si buta tadi sembuh. Bapak Ibu, Tuhan itu memiliki, kalau orang dunia bilang 1001 cara, mungkin nggak 1001, bahkan lebih banyak lagi, sangat banyak. Tuhan bisa pakai cara apa saja. Dengan cara yang mungkin bagi kita cukup aneh, cara yang nggak masuk akal. Tapi Tuhan bisa pakai cara itu untuk menyembuhkan, untuk menyelesaikan, untuk mengangkat pergumulan-pergumulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin sama seperti si buta tadi. Kalau mungkin Tuhan sedang bukakan satu cara, Tuhan sudah bukakan sesuatu cara untuk Tuhan mau pakai cara itu untuk mengangkat segala pergumulan kita atau menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Percaya saja. Mungkin terkesan aneh. Mungkin untuk menyembuhkan penyakit kita, mungkin melalui pengampunan kita buat saudara kita. Kan gak ada hubungannya. Tapi sama seperti Tuhan tadi menyembuhkan si buta. Cara aneh pun kata dunia, cara yang gak masuk akal pun kata dunia. Tuhan bisa pakai itu untuk menyembuhkan kita, untuk mengangkat segala beban pergumulan kita. Tinggal tugas kita percaya saja. Bapak Ibu, kita baca lagi masih di Yohanes di ayat berikutnya. Jadi tadi setelah disembuhkan, apa yang terjadi dengan si buta tadi. Sebetulnya Bapak Ibu bisa baca lebih detail, tapi dengan keterbatasan waktu, Bapak Ibu Saudara di rumah bisa baca ayat ini lebih runut lagi. Tapi saya langsung lompat saja di ayat yang ke-24. Ayat 24 dikatakan demikian. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada waktu, seperti tadi saya sampaikan, kalau mau baca detail silahkan baca. Tapi ringkasnya itu seperti ini. Setelah si buta tadi disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang mungkin agak aneh, ya, akhirnya si buta ini benar-benar bisa melihat dan membuat banyak orang di sekeliling menjadi terheran-heran. Bahkan tetangga-tetangganya mulai melihat dia dan bertanya, bukankah kamu si buta yang dari lahir itu? Oh iya aku. Kok kamu bisa melek ya? Si buta tadi menjawab, ya, aku disembuhkan oleh orang yang disebut orang namanya Yesus itu loh. Yang menyembuhkan aku, yang membuat aku dari buta sejak lahir bisa melek seperti hari ini. Orang-orang mungkin terheran-heran, dan tetangga-tetangganya tidak berhenti sampai di situ. Si buta ini lalu dibawa ke orang-orang Farisi. Mungkin diceritakan barangkali ya, sisi tetangga-tetangga, ini lihat nih, ada si buta yang sekarang bisa melek. Dan si Farisi ini juga akhirnya bertanya juga kepada si orang buta tadi, lah kok kamu bisa melek? Kenapa ya? Kok bisa kamu? Akhirnya si buta tadi juga menceritakan hal yang sama, bahwa dia bisa sembuh dari butanya karena orang itu, karena orang sebut dia namanya Yesus itu yang menyembuhkan aku. Dan orang Farisi mulai kasak-kusuk, sehingga ada sebagian dari mereka, kalau ini ada orang yang bisa menyembuhkan, ini pasti nabi ini, pasti utusan ini dari Tuhan nih. Tapi ada lagi yang mengatakan, enggak mungkin. Masa kalau dari Tuhan dia melakukan ini di hari Sabat? Harusnya kan enggak boleh melakukan hal demikian. Sehingga mulai terjadi pertentangan di antara mereka.
Dan orang-orang Farisi ini masih tidak percaya, dia bertanya kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya pun juga tidak menjawab dengan pasti, bahkan dia mengembalikan kepada anaknya. Tanya aja sama anak saya, kan dia sudah dewasa. Dan kedua kalinya lagi ditanya oleh si orang Farisi kepada si buta tadi. Dan Bapak Ibu bisa lihat jawabannya, tetap si buta itu menjawab. Meskipun si orang Farisi, orang Yahudi tadi bilang, kan dia itu orang berdosa. Demikian kata orang Farisi, tetapi apa jawab si buta tadi? Kita baca ya Bapak Ibu. Di ayat yang 25, kembali kita baca. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si buta ini dengan tegas menjawab bahwa tadinya saya buta, iya saya nggak peduli itu kamu bilang yang menyembuhkan saya itu orang berdosa atau tidak, tapi saya tetap katakan bahwa saya sebelumnya buta dan sekarang sudah melek. Dan sekarang sudah sembuh. Bapak Ibu, dari sikap si buta ini menunjukkan bahwa dia merasakan ada keterlibatan. Ada keterlibatan orang atau ada keterlibatan kekuatan kuasa lain dalam hidupnya. Yang orang-orang bilang itu adalah Yesus. Apapun kata orang, bahkan sampai mereka mengancam kita sekalipun, sama seperti si buta tadi. Orang tuanya pun diancam ketakutan akhirnya. Tetapi si buta ini, apapun kata orang, apapun ancaman si orang Farisi, dia tetap bersaksi bahwa aku sekarang sembuh. Dari dulunya buta, sekarang bisa melek. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Hari-hari ini apakah kita sudah menjadi saksinya seperti si buta dari kecil tadi itu? Apapun dia dicecar tetangganya, orang Farisi, dia tetap katakan, aku sembuh. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu? Apakah kita tetap dengan taat dan setia terus menyaksikan, terus bercerita, terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Tentang perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dalam hidup kita? Dari kisah si buta tadi, kita mendapatkan paling tidak ada dua hal pelajaran yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, satu, kita terhubung secara aktif dengan Tuhan. Artinya kalau kita mau jadi seperti orang buta yang terus mau bersaksi, yang pertama yang harus kita miliki dan kita lakukan adalah kita harus terhubung secara aktif dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengalami keterlibatan Tuhan Yesus secara pribadi. Tanpa kedua hal itu rasanya susah kalau kita mau bersaksi. Rasanya sulit. Apa yang mau kita saksikan kalau kita tidak mengalami? Apa yang mau kita ceritakan kalau kita tidak menerima atau menjalaninya secara pribadi? Kita akan sedikit belajar sekilas dari dua hal tadi. Yang pertama tentang terhubung secara aktif. Bapak Ibu, saya ajak membaca sebentar, ada di dua ayat ya. Di Kolose 3 ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu kita buka di Kolose 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara. Yang ke-17 ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita baca di ayat yang lain ya, kalau tadi di Kolose 3 ayat 17, saya ajak baca lagi di ayat yang lain di Kisah 3 ayat yang ke-6. Demikian, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dua ayat tadi mengajarkan kepada kita bahwa nama Yesus harus kita bawa, kita sertakan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Saya gambarkan tuh seperti ini. Kalau kita seorang ibu ya, sama seperti saya, kalau kita misalnya seorang ibu dan
kita mengalami sesuatu, misalnya kalau saya bilang bukan masalah ya, misalnya ada sedikit kerusakan di rumah, kita seorang ibu, tiba-tiba genteng kita bocor, misalnya tiba-tiba air keran kok jadi mati. Kira-kira pertama kali siapa yang teringat dalam hati kita untuk kita cari, kita beritahu, kita mintain tolong? Atau misalnya kita di pekerjaan kita, dimanapun kita, di pelayanan kita, atau di kantor, waktu kita mendapatkan satu berita baik gitu. Kalau saya biasanya ingin cepat-cepat pulang, saya ingin mau cerita kepada siapa? Tentunya kepada suami kita. Kenapa? Kenapa yang kita cari suami kita dulu? Karena kita memiliki hubungan yang aktif. Kita memiliki hubungan yang intens. Nah, demikian juga Bapak Ibu. Kalau kita memiliki hubungan yang aktif dengan Tuhan, maka dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala keadaan, atau dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, harusnya kita sertakan nama Yesus. Yang mengerti dan setuju katakan amin. Jadi hal yang pertama, kalau kita ingin bersaksi, kalau kita ingin menceritakan kisah Tuhan, kebaikan Tuhan, yang pertama kita harus terhubung secara aktif dengan Tuhan. Kalau kita nggak terhubung secara aktif dengan Tuhan, saya yakin kalau ada masalah atau ada hal-hal yang ingin kita ceritakan, kita nggak mungkin menceritakan kepada orang yang kita tidak memiliki hubungan yang aktif tentunya. Tapi kalau kita memiliki hubungan yang aktif, saya yakin kalau kita memiliki hubungan yang intens, yang intim, yang aktif dengan Tuhan, maka dalam segala perkataan kita, dalam segala perbuatan kita, nama Tuhan pasti kita bawa. Nama Tuhan pasti kita sertakan dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengalami keterlibatan Tuhan secara pribadi. Yuk Bapak Ibu kita baca di Kisah 26 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat ini secara lengkap, ini sebetulnya ini adalah pernyataan atau perkataan Paulus. Dengan tegas Paulus bersaksi bahwa kalau dia bisa tetap hidup sampai hari ini, dia tidak jadi dibunuh oleh orang-orang Yahudi, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalimat ini disaksikan, diceritakan dengan gamblang kepada Raja Agripa saat itu. Mengapa Paulus dengan tegas, dengan berani menceritakan atau menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus kepada Raja Agripa? Karena Paulus merasakan sungguh-sungguh keterlibatan Tuhan dalam hidupnya. Karena Paulus merasakan dan sungguh-sungguh mengalami perbuatan ajaib kuasa Tuhan dalam hidupnya. Karena ia mengalami itu, maka ia memiliki keberanian. Maka ia memiliki satu tekad yang besar untuk terus bersaksi, untuk terus bercerita tentang kebaikan dan kasih perbuatan Tuhan, karya Tuhan dalam hidupnya. Ini sama seperti kisah si buta tadi. Siapapun yang menanyainya dia, baik tetangganya, orang Farisi, bahkan mungkin dengan sedikit ancaman, dia nggak peduli. Dia tetap bilang bahwa aku bisa melek sekarang ini. Kemarin-kemarin aku memang buta, tapi sekarang sungguh aku bisa melek. Dia berani menceritakan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti judul yang tadi di awal saya sampaikan bahwa malam ini kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Sama seperti si buta tadi, sama seperti Paulus tadi, dia benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh mengalami dan
merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Jawabannya adalah bersaksi. Sama seperti si buta, sama seperti Paulus. Mereka benar-benar mengalami pertolongan itu. Dan dia melakukan hal yang benar. Dan saya rasa itu pasti karena dorongan hatinya dia mengalami satu kasih. Dia mengalami sendiri. Maka dengan tanpa sadar pun lidah bibirnya pasti ingin menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau dia mengalami itu, dan sesungguhnya seandainya hari-hari ini, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang mungkin sulit. Percayalah, Tuhan bisa pakai 1001 cara, bahkan lebih banyak lagi untuk menolong kita. Dan pada saat pertolongan Tuhan itu nyata, langkah yang harus kita lakukan adalah bersaksi. Ceritakan kasih Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan perbuatannya yang ajaib, kuasanya yang ajaib, yang sudah kita alami ke orang-orang di sekitar kita, ke banyak orang. Meskipun kita mungkin mengalami intimidasi seperti si buta tadi, tetap berani untuk bersaksi. Tetap berani untuk bersaksi. Saya percaya pada saat kita terus menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup kita, percayalah, pertolongan demi pertolongan dari Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan secara cash, bisa datang juga ke gereja. Kalau mau memberikan secara transfer, bisa Bapak Ibu Saudara transfer melalui rekening yang tersedia, yang terlihat di layar Bapak Ibu Saudara, atau kris yang terlihat di layar Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, kita sama-sama tunduk kepala sebentar. Kita mengucap syukur untuk segala berkat, termasuk berkat firman yang boleh kita dengar malam hari ini. Kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami bersama-sama sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami, kalau hari-hari kemarin Engkau tolong kami percaya ke depannya Engkau pasti tetap tolong kami. Dalam segala keadaan, sesulit apapun Tuhan, Engkau memiliki banyak cara yang mungkin secara manusia pun tidak masuk akal, Engkau bisa pakai itu untuk tolong kami. Dan pada saat kami sungguh-sungguh menerima dan menyaksikan pertolongan-Mu dalam hidup kami, itulah saatnya kami harus bersaksi, menyaksikan kasih-Mu buat orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami, dan malam hari ini juga kami bersama-sama siap untuk memberikan persembahan. Biarlah kami terus memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah Cool online malam hari ini, dan mari Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ada saat ini sedang bersama-sama dengan suami, dengan istri, dengan anak, mungkin dengan teman atau tetangga yang sedang berkumpul bersama-sama dalam Cool online malam hari ini, yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan, kasih karunia yang terus melimpah atas hidup kita. Cinta kasih Tuhan Yesus terus ada bersama kita. Penghiburan dari Roh Kudus yang akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita yang sudah diberkati, kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.